Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Biarlah rahmat-Mu melimpah atas kami, dan kami buka hati terhadap setiap benih firman Tuhan. Apa yang ditabur tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Dia akan pergi dan menghasilkan buah yang melimpah. Dan kami menjadi orang-orang yang bertumbuh, dan menjadi orang-orang yang setia di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jesus. Terima kasih, kami mau mengingat segala kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, Dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya.
Di saat kita tidak mencintai Dia, Dia tetap mencintai setiap kita. Kita bisa lihat begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi setiap kita, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Oh Tuhan, saat ini kami mau menyatakan cinta kami lewat pujian kami. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari kita mengingat setiap anugerah-Nya dalam hidup kita. Dan anugerah-Nya Tuhan selamatkan aku yang mundur. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih-Mu Tuhan, setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya pada kita. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya luar biasa. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan, ku takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa segala kebaikan-Mu Bapa. Karena kami mau mengingat betapa dahsyatnya Engkau telah mengampuni segala pelanggaran kami dan menerima kami apa adanya. Kami bersyukur, kami terima segala kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang melimpah, keselamatan, kebaikan dan prosperity yang Kau sediakan. Kau yang memelihara hidup kami ini. Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Haleluya, haleluya. besar kasih-Nya, Besar kasih Allah pada kita. besar kasih-Nya Tuhan. Besar kasih
bersyukur, kami terima segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau katakan tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Karena kebaikan-Mu yang selalu melingkupi kami. Karena anugerah-Mu yang telah membebaskan, anugerah-Mu yang telah menguatkan kami, dan anugerah-Mu cukup bagi kami, sehingga setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami terima segala kebaikan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolong kami, dan Kau selalu punya jalan untuk menyelamatkan kami. Sebab itu Tuhan, tahirkanlah hati kami. Kami tidak ingin melupakan segala kebaikan yang sudah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami sudah menerima, dan kami rindu Tuhan untuk mengembalikan segala ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, sambut berkat Tuhan. Pagi hari ini kami terima kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kita semuanya. Saudara, tadi malam kami melakukan doa semalaman. Dan hingga pada pagi hari, itu sebabnya hari ini sharing firman-Nya agak tertunda. Saya tayangkan di channel YouTube ini. Dan saudara yang diberkati, satu hal yang kami rasakan pada waktu kami berdoa semalaman, kita jadi ingat ya bagaimana Yesus dan murid-muridnya berdoa semalam-malaman. Mereka berdoa semalam-malaman dan Tuhan berkata, ya Tuhan, jikalau boleh Engkau lalukan cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Berdoa semalaman itu sesuatu yang melelahkan, saudara. Karena kita tidak tidur dan kita semalaman itu berdoa, bersyafaat untuk orang-orang yang kita tidak kenal, untuk orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, yang membutuhkan pertolongan, dan untuk pokok-pokok doa yang Tuhan taruhkan di dalam batin kita. Kita lakukan, kita mengasihi mereka tanpa kita tahu mereka sebetulnya membalas kebaikan kita atau tidak. Tapi itu kita lakukan untuk kebaikan. Karena dorongan Roh Kudus. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mampu, saudara, untuk berdoa semalam-malaman. Dan kalau mengingat firman Tuhan ini yang berkata bahwa Yesus berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani, tetapi murid-muridnya, ke-11 murid lainnya, itu tertidur. Pada waktu mereka tertidur, Tuhan berkata seperti ini, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Yang Tuhan minta dari dalam kehidupan itu, kita itu nggak sebanding dengan apa yang waktu itu dia planning, dia pengen berikan. Yang dia planning adalah dia memberikan nyawanya, ganti dosa-dosa dan pelanggaran kita. Muridnya, 11 orang murid yang siang dan malam berada bersama-sama dengan dia, yang ditempa menjadi murid-murid Kristus, yang kuat, yang gagah berani, yang penuh dengan belas kasihan, yang dididik Tuhan untuk melakukan penginjilan bersama-sama dengan dia, tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja. Padahal ini waktu Yesus sementara berdoa di Taman Getsemani, dia rencananya dia akan memberikan seluruh hidupnya bagi semua umat manusia, bagi orang-orang yang dia sudah pernah temui dan yang tidak pernah dia temui. Dan hingga pada hari ini orang-orang yang tidak dijumpainya pada waktu di Taman Getsemani tersebut. Saudara, betapa kasihnya kepada kita. Betapa besar kasihnya kepada kita. Dan apa yang kita lakukan? Semua yang kita lakukan itu tidak pernah akan sebanding dengan apa yang Yesus sudah lakukan dalam diri kita. Dia memberikan nyawanya. Murid-murid Yesus 1 jam saja udah nggak kuat, saudara. 1 jam saja berjaga-jaga, mereka udah ngantuk berat. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Manusia kalau hanya berpusat pada kedagingannya, dia tidak akan sanggup untuk mengikuti Tuhan. Cara kita mengukur kasih Tuhan dengan cara kita menguji diri kita sendiri itu sungguh jauh berbeda. Kapasitas kasih Tuhan itu melampaui apa yang dapat kita balas dalam kehidupan. Itu sebabnya, saudara,
Belajar untuk membalas kasih Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah akan dapat membalas kebaikan Tuhan. Bukan karena kita tidak dapat membalas kasih Tuhan lalu kita berkata, saya sudah tidak usah melakukan apa-apa, toh saya tidak mampu membalas kebaikan Tuhan. No, bukan seperti itu saudara. Sekecil apapun yang mampu kita kembalikan kepada Tuhan, pujian, penyembahan kita, diri kita, untuk mengungkapkan betapa kita cinta kepada Tuhan, itu sangat berarti untuk Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat menghargai hubungannya dengan Daud. Sebab Daud adalah orang yang penuh dengan kasih mesra dan tahu bagaimana bersyukur. Satu hal yang disukai di dalam diri Daud adalah Daud orang yang suka bersyukur, suka memuji, suka mengagungkan kebesaran Tuhan. Daud selalu berkata seperti ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Satu pasal itu dipenuhi dengan ucapan seperti itu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi saudara, kita tidak rugi toh memuji Tuhan. Kita tidak rugi kan untuk mengungkapkan Tuhan itu baik. Tapi bagi Tuhan, apa yang dia lakukan sebagai ayah, bapa kita di surga, dia sangat menghargai apa yang kau lakukan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya anak ya. Kita memberikan segala-galanya untuk anak kita. Mulai dari dia lahir, kita memberikan susu, makan, minum, pakai, itu habis banyak. Kalau mau dihitung, 1 tahun habis berapa saudara? Bisa puluhan juta atau ratusan juta. Bisa jutaan atau puluhan juta atau ratusan juta, tergantung bagaimana engkau menghabiskan ya keuanganmu untuk anakmu. Pernah nggak kamu menuntut balik kepada anakmu? Sekalipun engkau menuntut balik, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan apa yang sudah engkau berikan. Dan anak kita, ketika mereka membalas kasih kita, membalas menyayangi kita, mami, papi, I love you, itu aja udah orang tua udah senang, saudara. Kita nggak minta lebih dibandingkan apa yang anak kita mampu berikan, kembalikan kepada kita. Karena pada dasarnya bapak dan ibu di dunia ini itu ingin memberikan segalanya untuk anaknya. Tapi belum tentu anaknya bisa membalas. Tetapi sekecil apapun ketika anaknya berespon mengasihi orang tuanya, pasti orang tuanya akan sangat bahagia. Demikian juga Tuhan. Ketika kita merespon kasih Tuhan, dia pasti akan sangat berbahagia. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, amin. Jangan pernah melupakan apa yang dia sudah berikan dalam kehidupan kita. Anak bisa melupakan orang tuanya, tetapi orang tua tidak bisa melupakan anaknya. Tuhan tidak bisa melupakan kita, saudara. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak kerajaan jangan pernah melupakan Tuhan. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan dari Mazmur 103 hingga 107. Di dalam Mazmur 103 ini sungguh luar biasa firman Tuhan, saudaraku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, demikian kata Daud. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa yang kita ingat. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin mengelintasinya, maka tidak ada lagi dia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara, ini Mazmur yang diungkapkan Daud karena dia tidak sekedar menulis. Kalau penulis lagu, dia menuliskan
antara lain ada dua hal, dari pengalamannya atau pengalaman orang lain atau inspirasi yang dia dapatkan. Tapi berbeda dengan Daud, Mazmur yang dia lahirkan itu lahir dari kehidupan pribadinya. Siapa yang tidak tahu bahwa di Mazmur 51 bagaimana Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran Daud. Daud melakukan kesalahan yang sangat fatal, saudaraku. Dia bukan sekedar saja berselingkuh dengan Batsheba, berzina dengan Batsheba, tapi dia melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria, suami dari Batsheba. Dan dosanya itu sangat besar dan Tuhan hampir-hampir tidak mengampuninya kalau dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Nabi Nathan menegurnya karena dia tidak mengakui kesalahannya. Kalau tidak ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak mengakui kesalahannya. Tapi yang luar biasa, Tuhan memulihkan keadaannya. Saudara, apa yang dikatakan di Mazmur 103 ini menggambarkan posisi dari orang-orang berdosa di mana Kristus izinkan penebusan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sejauh timur, saudara, dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bahkan kata Bapa digunakan Daud menggambarkan hubungannya dengan Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bagaimana mungkin kita dapat melupakan kasih Tuhan kalau nyawa aja Tuhan yang berikan, kalau keselamatan aja Tuhan yang berikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperkutai engkau dengan kasih setia dan rahmat, amin, dan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Hati-hati saudara, berbicara tentang hasrat, hasrat ini yang membuat umat manusia banyak mengalami kejatuhan di dalam dosa. Hasrat ini yang membuat umat manusia banyak mengalami ujian dan pencobaan dalam kedagingannya. Dia mengalami banyak kejatuhan. Kalau kita tidak memuaskan hasrat kita di dalam Tuhan, maka kita mencari pelampiasan-pelampiasan kepada kesenangan diskotik, kepada kesenangan oleh karena uang, kesenangan oleh karena hiburan-hiburan malam, kesenangan oleh karena banyak hal, saudara. Hati-hati, saudara, kalau kita tidak izinkan Tuhan menebus kehidupan kita, hasrat manusia itu liar, hasrat manusia itu licik. Dia mencari kepuasan hasrat di luar hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Daud mengalami hal yang luar biasa, dia mengalami pemulihan yang luar biasa karena hasratnya dipuaskan oleh kasih Tuhan. Karena di dalam hati manusia itu ada ruangan yang kosong yang hanya bisa diisi oleh kebahagiaannya oleh Tuhan. Seorang pengacara tenar yang luar biasa yang suka pakai cincin berlian yang besar, dia berkata seperti ini, aku tidak bahagia. Saudara, padahal tiap hari dia pamer. Tiap hari dia pamer di akun-akun sosial media, dia memiliki begitu banyak kendaraan, dia memiliki bisnis yang menggurita, kerjasama bisnis-bisnis di klub-klub malam yang luar biasa. Dia memiliki kemenangan di dalam setiap kemenangan pada waktu dia memenangkan kasus karena dia seorang pengacara yang besar. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia berkata, aku tidak bahagia. Orang boleh pamer tentang kehidupannya yang kelihatan mewah. Orang boleh pamer dengan kehidupannya yang kelihatannya memiliki segala sesuatu. Orang boleh pamer di sosial media menunjukkan sisi kehidupannya yang mengalami kelimpahan. Tapi siapakah yang memuaskan hasratnya, menentukan dia bahagia atau tidak? Saudara, jika Tuhan yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara tahu kalau menjadi baru seperti burung Raja Wali, dia bulu-bulunya rontok dan menghasilkan bulu-bulu yang baru. Dan kemudian dia bisa terbang tinggi mengatasi badai, saudara. Jadi refresh our soul. Orang yang memuaskan hasratnya dengan berbagai macam kesenangan dunia ini, mereka makin lama makin terasa tua. Karena tidak refresh. Di luar kelihatan baik, tapi innernya tidak merasakan kesegaran. Tapi orang yang dipuaskan hasratnya dengan kebaikan oleh Tuhan menjadi lebih muda, menjadi baru seperti burung Raja Wali. Bahkan yang hebatnya, saudara, ayat yang ke-10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini, saudara, hal yang sangat penting. Saudara, kalau mau menimbang kehidupan kita, betapa besar kesalahan kita, kita tuh udah neraka, saudara. Tapi Tuhan tidak menyandingkan kita kesalahan kita dengan apa yang harus kita terima. Daud, harusnya dia binasa. Dia membunuh begitu banyak orang. Bahkan dia membunuh dengan
rencana bagi Uria. Pasal 340 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saudara. Kalau orang yang bersalah dengan terbukti dia merencanakan, dia dipidana sekurang-kurangnya, setinggi-tingginya pembunuh, hukuman mati, atau lebih ringan lagi hukuman seumur hidup, atau lebih ringan lagi hukuman 20 tahun. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Daud menerima hukuman ini itu? No, saudara. Tidak setimpal dengan kesalahan. Nah, dikatakan setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Makanya saudara, nggak bisa diukur kebaikan Tuhan. Itu langit dan bumi, saudara. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, begitu besarnya kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu berterima kasih, bagaikan kacang lupa kulitnya. Orang yang tidak tahu bagaimana mengembalikan syukur kita ke hadapan Tuhan. Adakah Tuhan meminta sesuatu daripada Daud? No, saudara. Daud meminta, Tuhan tidak meminta apa-apa kepada Daud. Tapi Daud memberikan apa yang dia berikan, yang bisa dia berikan, yaitu pujian penyembahan. Ketika Daud mau katakan, aku akan membangun rumahmu, rumah untuk bait sucimu, dia katakan, Tuhan katakan, aku tidak bisa dikurung oleh rumah karena aku yang punya semesta alam. Tidak ada seorang pun yang dapat membangunkan rumah bagiku. Jadi sebenarnya apapun yang menjadi ikhtiar Daud untuk membangun bait suci yang kemudian diteruskan oleh Salomo, Tuhan nggak perlu itu. Tetapi Tuhan perlu orang-orang yang tahu membalas kasih Tuhan. Amin. Mazmur 104, pujilah Allah dalam baiknya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, engkau sangat besar, engkau berpakaiankan keagungan dan semarak, yang bersemukan terang seperti kain, yang membentangkan langit yang seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan. Wow, saudara, ini ada puji-pujian yang sungguh luar biasa yang dinaikkan di Mazmur ini, saudara. Mazmur 105, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Saudara, jika kita mengingat kebaikan Tuhan, itu begitu banyak hal yang bisa kita puji tentang kebesaran Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Wow, saudara, ini sebuah ajakan orang-orang yang tahu berterima kasih. Dia akan mengajak, yuk kita bersyukur kepada Tuhan, yuk kita cari Tuhan. Amin. Mazmur 106 berbicara tentang kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Kalau kita baca Mazmur 106 ini, saudaraku, tentang kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel, ini berbicara tentang ketegaran hati bukan karena Israel seorang yang tegar, tapi karena tegar yang dimaksud sini bukan tegar kuat dan perkasa, tapi tegar tengkuk. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, ingatlah ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Di ayat yang ke-7 di Mazmur 100, di Mazmur yang ke-106 berkata seperti ini, saudara. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman mereka, kediaman orang. Ya, saudara, di dalam ayat ke-11, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Jadi di dalam kitab Mazmur 106 ini berkisah tentang Israel yang tegar hati, tegar tengkuk, yang tidak tahu bersyukur. Kita akan bahas setelah ini, saudara. Di Mazmur 107, nyanyian syukur bagi orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Amin. Yang ditebus dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulnya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditunjukkanlah hatinya mereka ke dalam kesusahan. Wow.
Dan mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Saudara, kesusahan itu menjadi bagian dari apa yang Tuhan izinkan terjadi. Mereka berseru-seru dan kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkanlah mereka dari kecemasan. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Amin. Saudara, di Mazmur 106 ini, di Mazmur 103, 104, 105, 106, 107 ini berbicara tentang bagaimana kita untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Segala kebaikan Tuhan ini kalau ada di dalam beberapa istilah tentang orang yang melupakan kebaikan, itu dikatakan, kamu itu bagaikan kacang lupa kulitnya. Apa sih itu bagaikan kacang lupa kulitnya? Itu berbicara tentang orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang-orang yang lupa diri. Dia yang orang-orang yang tidak ingat lagi dulu dia orang yang seperti apa. Dulunya susah, pernah ditolong dari kesukaran, namun dengan segera melupakan semua anugerah kebaikan yang diterimanya. Orang yang merasa tidak menerima apa-apa dan lupa untuk bersyukur. Waduh, saudara, kalau kita nolong orang ya, waktu dia susah dia datang, mis, tolong bu, saya mau pinjam uang, saya mau begini dan lain sebagainya. Begitu dia mendapatkan apa yang diinginkan, setelah itu dia lupa. Bahkan kalau bisa dia blokir, dia menghindar, dan udah lupain begitu aja. Dan mungkin kalau ketika dia sukses, dia udah nggak ingat tentang kita. Orang yang merasa tidak menerima apa-apa dan kemudian lupa untuk bersyukur. Tuhan nggak mau kita menjadi tipikal orang seperti ini. Orang seperti ini adalah orang yang hidup tanpa rasa tanggung jawab. Dia nggak merasa harus mengembalikan gloriousnya itu kepada Tuhan. Dia nggak merasa bahwa dia perlu hidup benar di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah memberikan keadaannya. Saya melihat ada begitu banyak orang yang sebetulnya dia sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Tapi dia lupa bersyukur. Ketika dia lupa bersyukur, dia lupa membalas kasih Tuhan. Dan ketika dia lupa membalas kasih Tuhan, apa yang terjadi saudara? Dia hidup seenaknya. Orang yang lupa bersyukur, bagaikan kacang lupa kulitnya. Orang yang lupa destininya dulu seperti apa. Orang-orang yang tidak mampu untuk bangkit. Ketika dia mampu untuk bangkit, kemudian dia melupakan segala kebaikan Tuhan. Akhirnya dia terpuruk kembali, saudara. Karena hidup tanpa rasa tanggung jawab terhadap keselamatan yang sudah dia terima, saudara. Daud menerima keselamatan yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Dia jaga itu, saudara. Karena dia berjanji, bangkitkan kegirangan oleh karena selamat yang daripadamu, dan supaya aku dapat menceritakan tentang keselamatan yang kau anugerahkan. Jadi saudara, orang yang mengalami keselamatan dan pertolongan daripada Tuhan, jangan lupa bersyukur, tahu bersyukur, dan hidup dengan rasa tanggung jawab. Kita tanggung jawab dengan keselamatan yang sudah kita terima untuk kita buktikan bahwa Tuhan hidup dalam kita. Ada beberapa quotes dunia yang saya ambil di sini yang kadang kalau mau dibaca tuh kita bisa senyum-senyum sendiri, saudara. Yang pertama begini, kalau kita menolong orang lain ya, terus dia melupakan kita. Intinya begini, mereka kan bilang begini, "Deh, jangan terlalu berharap, kamu hanya dijadikan pelarian saat dia kesepian." Itu kata dunia. Sebab sahabat itu saling tumbuh, bukan yang hilang ketika satunya jatuh. Ada orang yang ketika bersahabat cuma mau cari untungnya doang. Setelah ditolong, udah dia lari. Dan kalau sahabatnya itu jatuh, dia udah nggak peduli lagi. Jangan hanya datang saat butuh. Jangan hanya memberi senyum saat perlu. Dan jangan memakai topeng. Ini hati orang, bukan mainan. Dunia aja tidak mau dipermainkan, saudara. Bagaimana mungkin kita dapat mempermainkan Tuhan kita yang hidup? Hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik dan bukan berpura-pura baik. Manusia diajar setiap hari untuk memberi dan menerima. Tapi sayangnya, manusia selalu lupa untuk belajar menghargai. Itulah realita manusia yang sesungguhnya. Kadang manusia itu selalu lupa untuk menghargai. Selalu lupa untuk mengembalikan rasa syukur kepada orang-orang yang menolong dia. Nah, saudara, kisah ini di dalam Mazmur 106 itu mengerikan, saudara. Nenek moyang telah berbuat dosa, mereka bersalah. Nenek moyang di Mesir ya, mereka diselamatkan Tuhan. Tuhan membelah laut Teberau, diselamatkan. Lalu mereka percaya kepada segala firman-Nya. Tapi segera itu mereka lupa dengan kebaikan Tuhan. Kemudian ketika Musa di perkemahan di ayat 15, mereka cemburu kepada Musa dan Harun. Kemudian bumi menelan Korah, Datan, dan Abiram. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ayat 19, mereka buat anak lembu di Horeb.
dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Wah, ini orang-orang yang betul-betul nggak tahu berterima kasih. Padahal Tuhan katakan jangan menyembah Allah yang lain. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi. Sapi jantan itu makan rumput. Mereka lupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan dahsyat di tepi laut yang berau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau musuh orang pilihannya tidak menengahi di depan mereka untuk menyurutkan amarahnya sehingga tidak memusnahkan mereka, wah mereka sudah binasa, saudara. Mereka menolak negeri yang indah itu dan tidak percaya kepada firman. Saudara, ini bukan cuma terjadi di bangsa Israel. Zaman now juga sekarang, saudara. Ada banyak yang orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur padahal dia sudah menerima semua kebaikan Tuhan. Nah, orang Israel ini menggerutu di kemahnya, tidak mau mendengar suara Tuhan, bahkan berpaut pada Baal Peor. Seolah-olah mereka berkata, kalau Tuhan nggak ikuti mau saya sembah loh yang lain. Ada kadang-kadang orang seperti itu. Orang-orang Kristen cengeng gitu namanya. Kalau Tuhan nggak memberikan apa yang saya inginkan, saya nggak mau ibadah. Saya nggak mau menyembah Tuhan. Jangankan membalas kasih Tuhan. Mereka bersyukur aja enggak, saudara. Mereka berpaut pada Baal Peor, menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum. Kemudian hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena persungutan mereka. Karena mereka memaitkan hatinya Musa, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak menggunakan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa, mereka beribadah kepada berhala-berhala, mereka mengorbankan anak laki-laki mereka, menumpahkan darah orang yang tak bersalah, menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan, maka menyalalah murka terhadap umatnya dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Saudara, kalau mau membaca kitab Mazmur 106 ini, betapa bangsa Israel itu menjadi pelajaran bagi kita. Itulah sifat manusia, tidak tahu berterima kasih. Bagaikan kacang lupa dengan kulitnya, bagaikan orang yang selalu lupa diri dan tidak punya rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Jauhkanlah daripada kita, amin. Saudara, kita mau menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur, tahu membalas kasih setia Tuhan. Ingat, Tuhan nggak minta banyak dari kita, kecuali membalas cintanya, kasihnya kepada dia. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Ingat kasihnya, jangan lupakan segala kebaikan. Selalu bersyukur, dengan apakah kita akan balas kebaikannya, selain memuji dan menyembah dia. Saudaraku, seperti Bapa sayang kepada anaknya, seperti kita sayang dengan anak-anak kita, demikian Bapa sayang kepada kita, dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Sekecil apapun, kalau kita balas kasih Tuhan, itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi kalau kita memberikan segalanya untuk Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau belajar untuk mengingat kasih Tuhan. Seperti Bapak sayang kepada anaknya, Tuhan yang menjauhkan pelanggaran kami sejauh timur dari barat. Kami tidak melupakan kasih setia Tuhan. Kami hidup dengan penuh tanggung jawab. Kami tidak lupa diri. Kami tidak seperti kacang lupa kulitnya. Ketika kami sudah menerima banyak hal, kami belajar untuk mengembalikan segala pujian, syukur, hormat bagi Tuhan. Kami mengingat segala perbuatan-Mu yang baik dan tidak menyangkal kuasa Roh Kudus. Bapak, kami berdoa pagi hari ini, kami sambut berkat-berkat Tuhan. Kami mau melayani dengan penuh ucapan syukur, memuji dan menyembah Dia, membalas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Engkau yang memuaskan hasrat kami dengan kebaikan, sehingga kami tidak mencari kepuasan-kepuasan di dunia ini, melainkan kepuasan kami adalah memuji dan meninggikan Engkau. Diberkatilah setiap orang yang beribadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan memberkati setiap jemaat kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati.